Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah di video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah ayat yang seringkali dipakai oleh polemikus muslim untuk menyerang iman kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yesus hanyalah utusan Allah, di mana ini ada tercatat di dalam Al-Qur'an dan Bible pun mengakui hal itu. Nah, inilah ya kebanyakan kaum buta konteks memahami Alkitab dan mengambil satu ayat saja untuk mendukung pernyataan yang dianggap sebuah kebenaran bagi dirinya sendiri. Mari kita perhatikan ayat yang seringkali dipakai polemikus muslim untuk menyerang iman kekristenan atau menyerang Yesus Kristus yang menyatakan dirinya adalah hanya sekedar utusan. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Alkitab mencatat inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita memperhatikan satu ayat ini seakan-akan benar bahwa Yesus hanyalah sekedar utusan. Nah, ini yang menarik ya, menjadi perhatian kita. Benarkah Yesus itu hanya manusia biasa? Benarkah Yesus itu manusia yang hanya diutus saja oleh Tuhan tetapi dia bukan Allah? Mari kita perhatikan konteks keseluruhan Alkitab ini ya teman-teman ya. Kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar satu hakikat dengan Bapa, yaitu hakikatnya adalah Allah. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Ya, ini yang seringkali diabaikan oleh polemikus muslim dan ayat ini tidak berani untuk dibacakan karena ini menunjukkan bahwa bagaimana Yesus Kristus yang memiliki kuasa sama dengan Bapa. Mari kita perhatikan ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Ini menarik ya, menjadi perhatian kita. Ada kata sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya, kepada Yesus Kristus, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia, maksudnya Yesus Kristus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Wah, ini jelas. Adakah manusia biasa yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup, bahkan dia memberikan hidup yang kekal kalau dia bukan Allah? Adakah utusan yang biasa seperti apa yang ada di dalam kitab-kitab lain ya teman-teman, tokoh-tokoh Alkitab lain yang diutus tetapi dia mempunyai kuasa untuk memberikan hidup yang kekal? Saya rasa tidak ada ya selain daripada Yesus Kristus. Lalu ayat yang paling penting di dalam Yohanes 17 ini, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10, ini menarik ya, menjadi perhatian kita. Ya, sebelum itu kita perhatikan dulu ayat yang kelima ya. Di situ dicatat, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Wah, ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang Bapa miliki itu setara dengan kemuliaan yang Yesus miliki, yaitu jauh sebelum dunia ini ada. Bapa dan Yesus bersama-sama pada waktu dunia ini juga belum diciptakan. Jadi jelas ya, ayat ini menunjukkan bahwa kesetaraan di dalam hakikat yang adalah Allah antara Yesus dengan Bapa. Kemuliaan Bapa itu setara dengan kemuliaan yang Yesus miliki jauh sebelum dunia ini ada. Jadi ini menarik ya, menjadi perhatian kita. Kembali kepada sebuah pertanyaan bahwa jika Yesus itu hanya sekedar utusan, Yesus itu hanya manusia biasa, tidak mungkin dia memberikan hidup yang kekal.
kepada orang-orang yang dipilihnya. Tidak mungkin juga dia memiliki kesetaraan kemuliaan dengan Bapa. Jadi ini jelas ya, menunjukkan bahwa Yesus satu hakikat adalah Allah. Jadi kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Wah, ini lebih jelas lagi bahwa apa yang dimiliki oleh Bapa itu juga dimiliki oleh Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan antara Bapa dengan Yesus. Jadi tidak ada yang lebih besar karena Bapa dan Yesus adalah satu di dalam hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Perhatikan di sini ada kata Allah yang benar. Nah, ini menarik lagi ya teman-teman. Siapakah Allah yang benar itu? Kalau kita perhatikan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, dituliskan di situ, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenali yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di mana itu? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi kita tahu bahwa sebenarnya ayat ini bukan hanya menunjukkan bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan atau manusia biasa dan dia bukan Allah. Tetapi ayat ini mau menunjukkan bahwa kesetaraan antara Allah dan Bapa itu sama. Tidak ada yang lebih besar, tetapi mereka satu di dalam hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran dan semakin dekat dan semakin mengasihi Yesus Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.